Om Swastiastu, salam bahagia. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi berjumpa bersama Pak. Pada hari ini kita akan kembali melakukan pembelajaran secara daring. Nah, jadi Pak harapkan keadaan siswa di rumah semoga selalu sehat dan juga selalu mentaati protokol kesehatan ya. Nah, jadi kalau memang tidak ada keperluan penting jangan keluar rumah untuk menjaga kesehatan anak-anak agar pandemi ini cepat berakhir. Nah, jadi anak-anak untuk kegiatan kita pada hari ini yaitu akan membahas tema 1 ya, masih di tema 1 dengan subtema 1. Jadi materi kita hari ini adalah membahas tentang nilai dan penerapan sila ke-1 dan ke-2 dalam Pancasila. Nah, jadi Pak harapkan anak-anak menyimak materi yang Pak akan sampaikan. Anak-anak juga mempersiapkan buku untuk mencatat dan juga mengerjakan tugas di akhir video. Nah, untuk lebih jelasnya anak-anak bisa memperhatikan video yang akan Pak sampaikan. Baik, pada hari ini kita akan membahas kembali tema 1 yaitu selamatkan makhluk hidup, dan subtema 1 materi yang akan kita bahas adalah tentang nilai dan sikap Pancasila, sila ke-1 dan juga ke-2. Oke, jadi anak-anak, yang pertama yang akan kita bahas itu jadi topik pembelajaran kita hari ini akan membahas tentang nilai Pancasila atau nilai-nilai yang terkandung dalam sila ke-1 dalam Pancasila. Selanjutnya itu adalah nilai kedua pada sila Pancasila. Dan yang terakhir adalah penerapan atau contoh perilaku apa saja yang terkait dengan penerapan sila ke-1 dan juga sila ke-2. Nah, jadi yang kita ketahui adalah Pancasila merupakan dasar negara kita, dasar negara Indonesia, di mana Pancasila ini terdiri dari dua kata, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Nah, jadi ada 5 dasar yang menyusun negara Indonesia. Yang pertama atau sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir atau sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari Pancasila ini, jadi anak-anak harus ingat Pancasila ini merupakan dasar negara kita yang disusun oleh atau dirumuskan oleh 3 bapak-bapak yang ada di gambar di bawah ini, yaitu yang pertama adalah Muhammad Yamin, yang kedua itu Dr. Supomo, dan yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Nah, jadi yang mencetuskan kata Pancasila pertama kali adalah Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, sehingga hari lahir Pancasila itu disebut pada tanggal 1 Juni 1945. Jadi anak-anak harap ingat bahwa yang pertama kali mencetuskan kata Pancasila itu adalah Bapak Insinyur Soekarno dan dicetuskan pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, jadi ada 3 orang yang merumuskan dasar negara kita Pancasila, yaitu Bapak Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan juga Insinyur Soekarno.
kita masuk ke materi nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang pertama atau sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi anak-anak harus ketahui juga lambang negara atau lambang sila pertama Pancasila itu adalah bintang. Nah, bintang itu ada 6 segi atau 5 segi di sana ya. Ada 5 segi yang menandakan ada 5 agama resmi yang ada di Indonesia. Oke. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam ketuhanan yang Maha Esa itu yang pertama, percaya dengan adanya Tuhan. Selanjutnya, rukun antar umat beragama dan kepercayaan lainnya. Dan yang ketiga, toleransi antar umat dan kepercayaan lainnya. Yang dimaksud toleransi itu adalah rasa saling menghormati, ya. Nah, jadi ingat, ada 3 nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang penerapan dalam kehidupan sehari-hari sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi ada beberapa contoh yang Pak berikan di sini. Untuk contoh yang lainnya nanti bisa anak-anak lihat di buku ataupun mencari di sumber belajar lainnya seperti internet, bertanya dengan orang tua juga bisa ya. Nah, jadi penerapan sila pertama itu yang pertama, tidak mengganggu teman yang berbeda agama sedang beribadah. Ya, jadi contohnya ketika ada teman kita yang sedang melaksanakan ibadah selain agama yang kita anut, jadi tidak boleh mengganggu. Itu salah satu contoh. Yang kedua, tidak memaksakan mereka ikut kepercayaan yang kita anut. Artinya, kita tidak boleh memaksa setiap orang untuk memeluk agama atau kepercayaan yang sama dengan apa yang kita anut. Yang ketiga, bekerja sama dengan agama lain. Artinya, walaupun orang lain itu memiliki agama yang lain, kita tetap bisa bekerja sama tanpa memandang agama yang dipeluknya. Yang keempat, memberikan ucapan ketika umat agama lain merayakan hari keagamaan. Nah, kita tidak boleh kaku dalam berkehidupan beragama. Artinya, ketika ada umat lain yang merayakan hari keagamaannya atau hari besar agama, kita juga perlu memberikan ucapan selamat yang menandakan bahwa kita memiliki toleransi yang tinggi dengan agama yang lain. Nah, selanjutnya kita masuk ke nilai yang terkandung dalam sila kedua atau sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kedua ini ada yang pertama itu adalah nilai perdamaian, yang kedua adalah persamaan derajat, yang ketiga menghargai hak asasi manusia, yang keempat solidaritas antar sesama manusia. Nah, dari keempat nilai-nilai ini dapat kita lihat penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Atau contoh perilaku sehari-harinya itu yang pertama, tidak berbuat seenaknya terhadap orang lain. Artinya kita tidak boleh memperlakukan orang lain seenak kita, atau apa yang ingin dilakukan orang lain tidak boleh. Jadi kita juga harus selalu menghargai orang lain, ya, sama seperti orang lain juga menghargai kita. Yang kedua, peduli dengan orang lain. Nah, ketika orang lain dalam keadaan sakit, jangan atau kita juga harus selalu membantu, ya, membantu teman kita yang dalam keadaan sakit atau dengan cara menjenguknya. Selanjutnya yang ketiga, saling membantu dengan sesama manusia. Ketika kita melihat orang lain yang sedang mengalami kesulitan, kita juga bisa membantu dengan yang sederhana mungkin, ya. Contohnya ketika ada orang yang jatuh, kita bisa membantu untuk membantu mereka, ya, dengan berdirikan dia ataupun membantu mengobati jika ada yang terluka. Yang keempat, solidaritas dengan orang lain atau kelompok.
Artinya kita bersama dengan orang lain juga harus selalu kompak, selalu saling menghargai, sehingga tercipta sifat yang saling bekerja sama dengan kelompok. Yang kelima yaitu menjenguk teman atau orang yang sedang sakit. Ya, itu hampir sama dengan penerapan yang dalam poin nomor 2 tadi ya. Yang keenam, sikap saling menghormati atau tenggang rasa. Ya, jadi sikap saling menghormati atau tenggang rasa ini artinya kita juga harus saling menghormati dengan teman lain agar tidak terjadi rasa iri ataupun tidak terjadi ketersinggungan di sana. Selanjutnya itulah materi yang kita bahas tadi, yaitu tentang nilai-nilai sila 1 dan 2 dan juga penerapan sila ke-1 dan 2. Penerapan ada contoh-contoh ya. Nah, sekarang kita lihat atau perhatikan gambar yang Pak tayangkan di sini ya. Jadi ini merupakan tugas kalian. Nah, silakan perhatikan gambar berikut. Yang pertama itu adalah gambar dua orang yang saling berhadapan ya, atau maksudnya ini saling bekerjasama, yaitu orang yang beragama Hindu dan juga orang yang beragama Muslim di sini ya. Yang kedua, orang yang saling tolong menolong berbeda agama ya. Ini yang nomor 2, ini ada ibu-ibu umat Muslim membantu para biksu ya. Yang ketiga, ini adalah gambaran orang atau anak-anak yang sedang melakukan peribadatan dengan rumah atau dengan tempat ibadah mereka masing-masing. Selanjutnya gambar keempat. Nah, gambar yang keempat itu adalah ada seorang yang sakit dijenguk oleh temannya. Okay. Yang nomor 5 adalah seorang yang sedang belajar bersama atau belajar dengan kelompoknya. Yang keenam, ada gambar seseorang yang sedang menolong temannya yang sedang terjatuh. Yang ketujuh adalah gambar dua orang siswi yang sedang belajar ya, yang satu orang sedang mengacungkan tangannya menjawab pertanyaan dari ibu guru. Yang kedelapan adalah gambar anak yang sedang mencium tangan ibunya. Nah, jadi tugas yang pertama itu adalah kalian membuat tabel seperti yang Pak berikan di layar ya. Nah, tabelnya seperti ini. Nah, gambar yang satu itu adalah gambar yang tadi. Nah, jadi gambar-gambar ini silakan kalian lihat di tabel yang ada di sebelah. Itu adalah penerapan sila ke-1 dan 2. Artinya anak-anak melihat dulu gambar nomor 1 itu sudah Pak contohkan di sini. Gambar yang nomor 1 yang tadi ada bapak-bapak dengan berdua itu ya, yang agama Hindu dan juga Islam saling berfoto dan ya berpelukan. Itu merupakan penerapan sila ke-1 ya. Nah, silakan untuk gambar kedua sampai ke-8 silakan kalian tentukan itu termasuk sila ke-1 atau sila kedua. Nah, tugas yang kedua yaitu silakan kalian menyebutkan 3 tokoh perumus Pancasila. Itu tadi sudah Pak jelaskan di dalam video. Dan yang ketiga adalah tanggal berapa hari lahir Pancasila, itu juga sudah ada di video. Nah, jadi anak-anak silakan mencermati kembali video yang tadi Bapak tampilkan agar anak-anak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Nah, jadi itu video yang dapat Bapak sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Nah, jadi anak-anak silakan kerjakan tugas tersebut di buku tugasnya ya. Nah, jadi untuk hari ini Pak cukupkan
Untuk di rumah silakan anak jaga kesehatan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan agar semua terlindung dari virus COVID-19. Sekian penjelasan dari Pak ucapkan terima kasih dan semangat belajar anak ya. Salam bahagia.